Inilah jasad yang ada. Lah, begitu baru ilah. Begitu nafas naik. Ilah itu adalah sir batinnya, sahabat beriman ya. Ilah itu adalah sir batinnya Allah di dalam kolbi kita yang terdalam, yaitu ilahnya Allah. Ilah Allah. Alif lam lam ha. Berarti alif artinya menuju lam jasad sahabat beriman, dan lam rohani. Menuju lam jasad alam jasad, dan lam rohani alam rohani. Adalah ha adalah zat. Alif lam lam ha. Ha itu adalah zat. Dia menjadi empat. La ilaha illallah. Tapi kalau mengenal diri sahabat beriman, rumus Allah masuk ya. Rumus Allah yang masuk, bukan rumus alam. Bukan rumus alam. Ingat sahabat beriman, rumus Allah ada 3. Lah, itu rentetannya akan panjang nanti sahabat berimannya kalau kita terangkan inilah. Itu rentetannya banyak, panjang sekali ya. Ilah rentetannya juga panjang. Mana yang bagian ilah, mana yang artinya yang maujud ya. Mana bagian elah, dan mana yang artinya maujudnya dalam Allah ya. Dari Allah sendiri. Kalau kita jelaskan ini ya sahabat beriman ya, ini rentetannya panjang sekali ya. Jadi setelah kita 7 kali menetapkan sahabat beriman ya, lah ya, tidak bergerak kita di situ ya, tidak bergerak ya. Cuma artinya kita ada sahabat beriman ya, artinya kita diam di situ ya. Kita diam. Yang turun, batin turun, diri turun sahabat beriman ya. Makanya dikatakan nafas itu adalah batin ya. Batin atau diri, nafas itu ya. Nafas turun atau batin atau diri. Baru kita sudah berharap artinya dia ada yang kedua, artinya di dalam kita itu adalah diri. Makanya yang naik turun di dalam diri, makanya kenali dia sahabat-sahabatnya ya. Kalau dia ada kita tidak mati semuanya ya. Dia turun berilah kepada Tuhan, wujud tapi siri ya, tidak terlihat. Begitu dia naik bertuhan kepada mansuri, tapi sudah terlihat. La ada tapi belum bernama. Ilah ada tapi tidak terlihat. Bedanya itulah antara zahir dan batin. Allah begitu naik, yang ada artinya terlihat tadi, dan tidak ada tapi tidak terlihat. Ada tapi tidak terlihat. Jawabannya menyatu dalam dan maka sesungguhnya la itu adalah alamnya Allah ya. Ilah adalah Tuhan, Allah adalah maujud. Dia dengan Allah di atas derajat terlihat ya jasmani. Inilah yang disebut dengan mansuri ya. Inilah jasad yang disebut dengan mansuri. Hu Allah mansurinya, Hu siri mansuri terlihat sahabat beriman. Jangan hu Allahnya 7 ya, tapi lihat kodrat yang 3 tadi. La ilah Allah harus 7 kali. Turun napas ilah, naik napas Allah. La itu alam ilah Tuhan, Allah itu bentuknya sahabat beriman. Jadi bentuknya alamnya Tuhan ya, adalah Allah. Allah itu adalah alif lam lam ha, itulah zahir. Makanya kita dikatakan kita ilah asma ya. Jangan pula kamu marah kalau orang mengatakan saya Allah, kalau dalam pemahaman saya Allah. Memang benar sahabat beriman, dia Allah, dia asma, tapi bukan Tuhan ya. Nah gitu. Makanya banyak kita salah paham di situ sahabat beriman ya. Salah paham sehingga mereka mengatakan mereka mengaku Tuhan. Makanya ketuhanan dengan Tuhan itu beda.
ketuhanan pada jatuh pada asma yang dikatakan Allah. Tuhan dijatuhkan pada yang sir bagi kita. Nah, setelah kita tetapkan 7 tadi sahabat beriman ya, maka baru masuk zikir siri dan mansuri tadi. Apa siri dan mansuri? Siri adalah zikir diri yang dinamakan nafas. Allah, tapi tidak boleh dilepaskan. Tidak boleh dilepaskan. Dan mansurinya mana sahabat beriman? Mansurinya adalah detak jantung kamu. Detak jantung kamu mansurinya sahabat beriman. Yang dikatakan Allah, 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 Allah. Itu detak jantung sahabat beriman ya. 1:3. 3 detakan jantung. 3 dari artinya 3 dari hurufnya ya, kalau dalam bahasa Marifat hurufnya. Huruf itu kalimat Allah ya. Kalimat Allah. Rasakan, jangan bergerak sahabat beriman ya. Jangan sampai hilang hurufnya atau detak jantung itu. Atau merasakan hurufnya sahabat beriman, baru turun diri menjemput ilah dan masuk ke dalam aula yaitu zohir. Itu inilah yang dikatakan zikir siri dan mansuri atau yang dikatakan zikir nafas. Di saat Allah naik, tahan nafas kita sahabat beriman ya. Ini sudah naik nih, nafas ini sudah naik. Pas sudah naik, tahan nafas kita. Selama apa? Selama 3 detik. 3 detik itu usahakan di situ jantung Allah ya. Setelah 3 kali jantung berdegup sahabat beriman, baru ke bawah lagi. Ya. Baru ke bawah lagi, jemput ilah atau Tuhannya, mau dan naik mau kita itu sahabat berimannya sampai hilang keakuan diri kita di situ. Ya, jangan artinya cuma kita mendengar ya, tapi kita mengamalkan sahabat beriman ya. Kita mengamalkan, kita mencoba sahabat beriman ya. Tentangnya ini sahabat, artinya sangat panjang sahabat beriman ya. Alam alif, sinilah sahabat beriman. Setelah itu dia akan pecah menjadi 4 kodrat. Kalau dia di jasad bernama badannya. Nah, inilah ini badannya. Kalau dia di maujud, dia akan berbentuk pada Muhammad. Kalau dia di kodrat, dia akan bernama Adam. Kalau di karomah, dia bernama sebuah diri. Hanya setelah kita melakukan seperti tadi sahabat beriman ya, artinya selalu kita lakukan ya di kala ketenangan. Mungkin lagi kita tidak pegang HP, lagi tenang, mungkin habis sholat tahajud. Karena apa sahabat beriman ya? Asal ada yang mengganggu pendengaran kita, telinga kita ini sahabat beriman ya, maka terputus kita berhubungan kepada detak jantung yang 24 tadi. Putus kita. Kalau pendengaran kita ini artinya terhalang ya, itu rasa kita pada detak jantung langsung hilang. Jadi lakukanlah pada yang masa-masa tenang. Makanya waktu 24.000 kali sehari semalam sahabat beriman ya, atau 2400 waktu siang. Konsentrasi, jangan sampai putus pandangan sahabat beriman ya. Pendengaran kepada mansuri dan jangan sampai putus pandangan kepada siri. Allah. Itu yang dikatakan la ilaha illallah, zikir siri dan mansuri. Nah, itu yang dikatakan artinya kalau kita sudah melakukan ini sahabat beriman ya seringkali. Ini artinya akan menjadikan satu al-zikri, mengingat.
inilah mansurinya, inilah dasar kita. Nah, saat pandangan ini sahabat ini yang dikatakan kekuasaannya Allah atau dikatakan eksistensinya Allah, nah, ini pandangan melihat zahirnya. Dalam 24 jam, berarti 24.000 kali sehari kita beribadah hari malam. Saat lagi memandang zahirnya dan tidak lari dari artinya rasa detak jantungnya sahabat beriman, bahwa dirinya yakin seyakin-yakinnya bahwa dirinya adalah tempat memandang kesempurnaan wujud Allah. Nah, inilah mengingat, inilah pandangan ini yang mengingat. Kalau kita yang mengingat itu akan lupa sahabat beriman ya, tak bisa akan mampu mengingat. Palingan kalau kita lagi nonton askas itu langsung lupa. Jadi kita serahkan kepada yang tidak memiliki sifat pada dalam diri, yaitu memandang. Inilah kekuasaan. Dengan apa? Dengan artinya, dengan kekuatan. Jangan kita goyah di situ sahabat beriman. Dengan kekuatan, dengan kehendaknya, dengan kemauan kita. Kalau kita memang ingin berjalan tauhidnya, berhubungan dengan Allah. Tauhid itu berhubungan sahabat. Tauhid itu bukan mengimani, berhubungan. Yang dikatakan syahadah. Itu tauhid. Makanya tauhid yang paling tertinggi sahabat beriman adalah bertajalli. Nah, itu yang sudah tinggi itu. Karena dia sudah mampu mengosongkan dirinya, berpindah kepada rasa. Udah nggak ada dia tuh. Nah, ini yang paling tinggi. Tapi kadang-kadang juga kita nggak sadar. Kadang-kadang kita lagi nonton bola atau nonton apa, tiba-tiba perasaan kita ke sana. Itu bertajalli itu. Sesuatu yang ada dalam diri kita berpindah ke sesuatu tempat. Nah, itu artinya melatih batin kita. Sama halnya kita bertajalli. Inilah yang dituntut dalam Islam tentang kebenaran sahabat. Semua di dalam artinya sudah dirangkum dalam Al-Quran. Kita harus yakin, kita harus beriman, kita harus percaya dengan cara Al-Quran kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah dengan cara Al-Quran. Kita harus beriman kepada Allah dengan cara Al-Quran, dengan cara kita. Makanya saya ulangi lagi sahabat beriman ya. Pas dia turun, kita inilah ya, kita inilah. Kita inilah ya, kita inilah. Kita inilah ini. Tidak usah disebut tuh. Kita ini sudah ini. Sudah betul ya. Saat nafas turun, inilah. Inilah. Itu dia turun. Pas itu dia naik. Allah. Pas kita mulai munajat kita dalam diri kita menyebut Allah. Kita berhenti 3 detik. Berhenti 3 detik, ikuti irama jantung. Allah. Nah, baru kita lepaskan lagi, lepas itu kita turun lagi. Ilah, ya ilah, jemput Tuhan. Naik, Allah. 7 kali artinya sampai kita tidak merasa ada lagi. Nah, ini yang dikatakan zikir siri dan mansuri, atau yang dikatakan zikir nafas. Nah, jika zikir nafas ini kita terapkan sahabat beriman, dia akan menjadi al-zikri, mengingat dengan sendirinya. Kalau kita latih dengan begitu sahabat beriman ya, kita latih terus sahabatin kita ini. Nah, itu kita senantiasa berdiri sendirinya. Kita latih ini zikir. Dia berzikir itu jantung Allah. Sudah lagi berkalam, dia sudah berzikir dengan sendirinya. Apa? Karena apa? Karena kita sudah terbiasa mengelola batin kita ini. Makanya yang kita matikan adalah kebiasaan, keakuan. Kalau sifat itu mudah. Makanya kata orang tua, sifat itu lebih kebiasaan itu susah diubah daripada sifat. Karena apa? Kebiasaan ini bisa kita bawa sampai mati.
Kalau dia kebiasaan kayak gini sama orang, kebiasaannya dia kayak gini sama orang, tidak menghargai orang, tidak, nanti dia akan sampai mati bawah tuh. Dia akan terus begitu sampai tua, sampai dia meninggal. Nah, makanya dia butuh terapi, menterapikan diri dia dengan sifat. Sifat itu, walaupun hari ini kamu sifatnya kayak gimana ya, membenci orang. Sifat kita artinya bagaimana? Nanti besok bisa berubah. Karena dia sifat. Tapi kalau tabiat sahabat beriman kebiasaan, susah kan gitu. Ya. Itulah yang hisab, itulah kebiasaan. Ya. Makanya kenapa kebiasaan itu adalah bagaimana rutinitas kita yang akan perjalanan sama Allah atau perjalanan ibadahnya Allah yang dikatakan sholat. Ya. Nah, itulah yang dikatakan hisab pertama adalah sholat. Tabiat kita sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia turun, kita ini kan artinya sekali lagi kita kalamkan ya. Kita tidak mengkalamkan, kita mungkin habis sholat munajat, yang paling bagus sahabat imannya lagi habis sholat munajat. Rakaat pertama untuk diri kita, rakaat kedua untuk kehidupan kita, mungkin untuk ekonomi kita. Nah, baru kita mulai berzikir nafas itu sahabat. Ini senantiasa kita lakukan, kita memperbiasakan batin kita ini, artinya menyebut Allah tadi. Turun dia ilah. Kita ini sudah lahnya ya, lahnya ini. Sudah pandang kita memandang diri kita adalah lahnya. Wajah wujud kesempurnaan Allah itu tadi. Turun ilah menuju Tuhan. Naik. Dia turun itu kan dia belum bernama tuh. Ya. Dia belum bernama, dia belum artinya pokoknya belum ada nama di sebelum ada asma. Dan turun menuju Tuhan baru dia naik. Allah sudah bernama dia. Sudah bernama karena sudah nyata. Begitupun juga kita kalau lahir di dunia, kalau belum lahir sudah diberi nama. Ya. Tapi kalau memang selamat, ya alhamdulillah. Kalau nggak selamat anaknya, bagaimana dengan namanya? Tentunya dia lahir ke dunia pas sudah nyata, baru diberi nama. Ya. Sudah dilihat dalam kandungan tuh. Oh ini udah ada nih, udah ada bentuknya manusia. Baik, baru diberi nama. Kalau nggak ada bentuknya, nggak diberi nama. Makanya ada namanya. Kalau ada namanya berarti ada bentuknya, ada wujudnya. Sama halnya juga dengan itu, dengan Allah. Allah itu kan namanya berarti ada sifat wujudnya. Kalau nggak berwujud, dari mana tuh nama Allah itu nggak ada tuh. Kalau nggak dia berwujud, nggak berwujud. Apakah bisa kami menamakan sesuatu apa yang didekatkan yang tidak terlihat enggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa menamakan sesuatu yang tidak terlihat samping kita ini. Nggak bisa, nggak mampu. Hanya mampu yang sudah ada. Makanya kaji tauhid ini hanya seringkali sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi, ya jangan kita kaji. Kalau kita belum terjadi baru kita kaji, kita begitu sama halnya kita mengarang-arang itu adalah kita. Salah satu contoh. Orang banyak sekali belum dari neraka. Orang banyak sekali belum sampai ke surga. Belum sampai ke neraka. Tapi banyak cerita tuh. Surga kayak gini lah, surga kayak gitulah. Neraka kayak gini lah, neraka kayak gitulah. Padahal mereka itu belum sampai. Nah, itulah suatu kedustaan. Ya. Itulah suatu kedustaan manusia, sahabat. Sesuatu yang mereka belum sampai, belum merasakan, mereka sudah mampu menceritakan. Makanya kebenaran harus ada sisi. Kebenaran harus ada sisi penjelasan bagaimana yang memuatkan atau menguatkan apa yang kita sampaikan sebagai dalil. Semua artinya apa yang ada dalam Al-Quran.
Kalau saya dikit ya mana dalilnya? Saya paham aja kalau dalil malu-malu. Karena memang saya tidak keluar dari lingkaran Al-Quran. Saya jelaskan kadang-kadang dengan ayat-ayatnya di sini. Kenapa Al-Quran itu sudah benar sebagai petunjuknya manusia. Petunjuk manusia. Jadi kalau tidak berbentuk, mana ada namanya sahabat imannya? Makanya di surat Muhammad itu ayat 24, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Tidak memperhatikan apakah hati mereka terkunci? Dia di sini tidak mengatakan mata, sahabat iman. Dalam surat Muhammad ini ayat 24 tidak mengatakan mata. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Allah tidak memerintahkan memperhatikan dengan mata pada Al-Quran. Dan kalimat selanjutnya, apakah hati mereka terkunci? Hati. Di sini mengatakan tentang hati, memperhatikan dengan hati, memperhatikan dengan kolbu. Makanya dikatakan mentadaburi, mengkaji, atau dikatakan mengaji. Maka inilah adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka itu memperhatikan ayat-ayat. Memperhatikan. Di sini ada kata memperhatikan, bukan disuruh artinya memperhatikan, tidak memperhatikan ayat-ayat. Dan supaya mereka artinya mendapatkan pelajaran. Mendapat pelajaran berarti Al-Quran sebagai petunjuk diri dong. Sahabat-sahabatnya yang mendapatkan artinya pelajaran. Yang mempunyai Allah hanya menyuruh orang-orangnya yang mau berpikir. Yang mau berpikir saja. Kenapa saya katakan sahabat beriman pandangan ini adalah Qurannya Allah? Dia sangat terkait dengan pikiran kita. Dia sangat terkait dengan akal kita. Nyatu dia. Kalau pandangan ini dilihat, akal itu nyambung. Akal itu langsung connect. Pikiran ini langsung connect. Tapi kalau mata ini sahabat beriman kita gunakan dengan mata zahir, akal juga kita hanya akan memahami, tidak sampai kepada batin kita, hanya sampai kepada kepala. Pikiran juga begitu, sampai kepada hati kita, cuma sampai kepada Allah. Nah, kalau mata ini dia memandang secara zahir, bukan secara lahiriah. Secara lahiriah itu secara rasa, secara ilmu, secara kearifan, secara kebenaran. Kenapa kalau mata zahir ini artinya selalu kurang apa yang kita pandang. Inilah keakuan sahabat imannya, inilah pandangan keakuan. Makanya kadang-kadang saya berikan contoh. Coba kita memandang ke sana, di satu hamparan yang luas. Coba kita memandang jauh di hamparan yang luas, atau di lapangan bola atau di mana. Coba pandang di sana. Apakah ada dirimu di sana? Apakah ada sosok bumi di sana? Tentunya tidak ada. Makanya sadar. Kamu tidak ada. Makanya sadar kamu itu tidak ada, dan kamu sadar siapa yang memandang ke sana. Kalau memang kamu tidak ada, ya memang tidak ada kamu. Makanya harus paham siapa yang memandang ke sana. Inilah bagaimana artinya supaya artinya kita lebih gampang mengerti sahabat iman. Sesungguhnya kita ini keakuan kita tidak ada. Makanya kita merasa ada karena keakuan kita sudah menggulingkan diri kita di dunia ini sehingga kita merasa ada tuh. Rasa ada. An'am 133 hakikatnya aulia. An itu amin ya. Ini saya sudah ulang-ulang sebenarnya Mbak. Iya. An-am ini. Kalau an itu batinnya Allah yang
yang tidak terlihat, atau yang dikatakan wujud, atau yang dikatakan diri sifat, atau yang dikatakan diri. Kalau dalam bahasa umumnya, atau yang dikatakan nyawa. Ya, an. Kalau am ini batinnya Allah yang terlihat, tadi batin Allah yang tidak terlihat. Kalau alam ini batin Allah yang terlihat. Nah, kita ini alamnya Allah, ya, alamnya Allah atau batinnya Allah, yaitu dikatakan diri jasad. Nah, am ta'alaihim, ya. Nah, am ta'alaihim, ya, ta'alaihim. Menuju pada Tuhan yang satu. Dari zohir sampai wujud menuju pada Tuhan ta'alaihim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ta'ala itu kodrat Tuhanan, ya. Ta'ala. Ihim itu artinya bagaimana dia sudah menyatu. Inilah yang dikatakan mendirikan di antara keduanya. An juga dia, am juga dia. Yang tidak terlihat juga dia, yang terlihat juga dia. Inilah am. Yang terlihat itu juga dia, yang tidak terlihat itu juga dia. Kenapa? Yang tidak terlihat itu datangnya dari yang tidak terlihat. Makanya dia terlihat datangnya dari yang tidak terlihat. Kalau tidak terlihat itu tidak ada, yang terlihat itu pasti tidak akan ke dunia. Makanya dia ada karena ada yang tidak terlihat. Tapi dia ada. Nah, itu sudah ada karena dasar kita itu, sahabat. Makanya sudah tidak ada tuh. Sudah tidak ada tuh di dalam, hanya basiro. Ya, hanya hitam tuh. Makanya kita disuruh Allah untuk kita mandang tuh. Dengan apa? Dengan rasa yang dikatakan ainul basiro. Mandang dengan rasamu di dalam. Sesungguhnya dirinya lah yang bergerak, dirinya itulah yang berbicara, dirinya itulah yang melihat. Kalau kita hanya cuma basiro, sahabat beriman, kita ngapain? Kalau cuma basiro, kalau cuma kita dalam beratap kegelapan itu, makanya dikatakan ainul basiro, memandang dalam kegelapan, hati memandang dalam rasa itu, memandang dalam sesuatu yang gelap di dalam kita. Makanya kita disuruh tutup mata. Kalau tutup mata, inilah yang dikatakan basiro. Tutup mata. Pasti kita merasakan dalam diri kita ini senantiasa hidup dapat beriman, ya. Senantiasa hidup kita hidup. Nah, itu yang dikatakan ainul, ya, atau memandang. Ya. Rasa atau yang dikatakan orang-orang sebagian cahaya, melihat cahaya. Cahaya itu bukan berarti cahaya lampu, tidak. Ya. Cahaya itu artinya kita inilah cahaya. Cahaya itu derajat. Cahaya itu pandangan, nilai pandangan. Oh, dia manusia. Dia cahaya itu. Oh, dia hewan. Bukan cahaya itu. Hewan. Nah, cahaya ini pandangan. Satu nilai dari pandangan. Nah, ini yang dikatakan cahaya. Bukan cahaya yang benerang-benerangnya. Kadang orang tuh ada kalanya juga di TV di TikTok kadang dia memperlihatkan manusia yang bercahaya. Dia adalah wali. Sudah dikira wali, sudah dikira ini. Tidak ada manusia yang mukanya bercahaya, tidak ada di dunia ini. Tidak ada. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang memiliki cahaya. Karena tidak ada memang. Cahaya itu hanya kata biasa. Kadang-kadang ini dia memiliki cahaya, dia adalah tidak ada. Cahaya itu adalah kata biasa, artinya kata nilai dari satu makhluk. Kalau dia jin, kalau dia hewan, kalau dia manusia itu cahaya. Karena apa? Dia hadir dari nur ilahiyahnya Allah atau embusan nafsnya Allah. Itu yang dikatakan nur ilahiyah atau nur itu kan cahaya. Berarti kita memiliki nilai-nilai yang sangat mulia daripada dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, itulah cahaya. Makanya kalau kita menggunakan perjalanan cahaya ini dalam diri kita,
artinya mempergunakan kesadaran kita ini pada diri kita dan kita bawa kepada orang-orang, orang-orang itu akan ikut bercahaya tuh. Ya, akan ikut bercahaya. Artinya kita menyadarkan dengan kesadaran Tuhan. Jadi apa alam semesta akan mampu dilindungi. Alam semesta tidak akan rusak. Surganya Muhammad Rasulullah tidak akan hancur. Makanya sesungguhnya di dalam dada manusia itu kata Al-Quran ada sebuah lentera. Ada sebuah lentera yang bagaimana cahayanya yang mampu menerangi sebagian seluruh alam. Itu artinya kata perumpamaan dalam Al-Quran ya. Tapi kalau lentera ini dipenuhi dengan keakuan dan hawa nafsu dengan keraguan sahabat beriman, dia artinya kaca lentera ini mulai akan rampung, mulai akan kotor, akan berdebu sahabat beriman, sehingga tidak kelihatan cahayanya, sehingga gelap. Ya kalau sudah gelap berarti kita sudah di alam kubro, di alam kubro, di alam kubro ya. Artinya manusia yang sudah ditutup oleh manusia yang sudah ditutup akal hatinya, pandangannya oleh itulah orang-orang yang di alam kubur. Artinya alam-alamatnya ilmu yang tertutup. Ya. Manusia yang ilmunya tertutup artinya Allah sudah menutup akalnya, mata hatinya, pendengarannya dari ditutup. Itulah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang di alam kubur. Orang-orang yang di alam kubur. Alam itu ilmu sahabat ya. Ini alam semua, tidak ini alam. Hanya kita ini dikatakan ilmu, rahasia yang menyimpan segala misterinya Allah, yang menyimpan segala kegaiban Allah, yang menyimpan segala rahasia Allah. Kita ini ilmu, makanya baca ilmumu, baca dirimu Nabi. Kenapa kita ini ilmu? Artinya kalau kita katakan inilah guru rohani kita. Guru rohani kita, inilah guru zohir kita. Makanya wali yang katakan wali wujud itu ya kita ini. Untuk kita mewalikan diri kita ini. Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan kemana-mana wali wujud itu. Untuk dirinya sendiri. Itu yang dikatakan wali wujud. Bagaimana kita ingin kaya, biasa menggosok kaca lentera yang ada dalam diri kita semakin lama semakin bagaimana dengan kita melumpuhkan keakuan diri kita. Kalau mampu melumpuhkan keakuan diri kita, nanti akan api dari lentera ini akan mulai menuju jalan yang terang, jalan yang lurus untuk berjumpa dengan Allah. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil alaihim waladdallin. Terakhir apa? Allah. Amin itu Allah sahabat. Amin itu Allah. Nama penggantinya Allah ya. Amin. Al-Amin. Al-Amin. Min. Hanya kalau kita mengatakan amin itu jangan pula kita pikiran di luar sana ya. Amin itu langsung kita merasakan ke dalam diri kita. Amin. Harus tetap bilang kita. Semua apa-apa yang ada dalam Al-Quran semua terbentuk dalam diri. Kita keluar dari diri kita, karena kalau kita meyakini Tuhan, meyakini apa-apa yang ada dalam Al-Quran keluar dari diri kita, itulah artinya mempersekutukan dia, mempersekutukan diri. Inilah akal ya. Nah, dikatakan Al-Quran ya, bagaimana kamu membaca dengan batinmu. Ya, di situ ada ain. Bagaimana kamu memandang dengan batin? Harus kamu mentadabburi. Inilah yang dikatakan tadarus. Tadarus atau yang dikatakan mentadabburi Al-Quran. Bukan membaca, bukan belajar sahabat mamanya. Kalau belajar itu ya ikro.
Jadi kata ikro itu banyak sahabat Tuhan ya. Buku, baca, banyak. Mungkin ada yang mau bertanya kan Evi, silakan. Iya. Nur Aini. Iya, An-Nur 35. Mungkin Bang Alan mau bertanya, silakan, atau yang lain. Karo ya. Juga Karo. Silakan yang mau bertanya, silakan.